وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siang hari ini Allah kasih hadiah istimewa kepada kita ada di majlis ini, majlis yang insya Allah penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingat nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya bahwa rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Yang kedua adalah memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dengan lisan kita. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk beramal soleh. Maka semoga nikmat yang telah kita terima dari Allah ini selalu berujung pada amal soleh. Dan sebaliknya, andai nikmat ini belum kita gunakan untuk beramal soleh, maka sungguh sebenarnya syukur kita itu tidak serius di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu tayangan karena materi saya nanti akan lebih detail disimak di proyektor sehingga kita lebih ingat dengan materinya. Mengingat bersyukur kepada Allah, saya teringat dengan salah satu teman yang pernah curhat kepada saya. Teman saya ini pernah ngasih hadiah kepada teman yang lainnya. Dia ngasih hadiah baju ke teman yang lainnya. Yang dikasih itu baju. Nah, ketika dikasih baju, teman yang dikasih baju tadi mengatakan, mengucapkan terima kasih berkali-kali di depan teman saya. Makasih ya Mas, bajunya bagus. Makasih, diulang berkali-kali di depan teman saya. Ada kala itu kalau nggak 4 kali 5 kali diulang. Bahkan lain hari ketemu yang ngasih baju masih mengatakan makasih ya Mas, bajunya bagus, saya suka. Diulang-ulang berkali-kali di depan yang ngasih baju ucapan terima kasih itu. Dan ternyata teman saya ini kaget ketika tahu saat dia lewat dekat rumah yang dikasih baju, dia kaget karena tahu ternyata bajunya nggak dipakai tapi dibuang di tempat sampah di samping rumah. Kira-kira yang kasih baju tersinggung nggak Pak? Tersinggung loh. Katanya sudah bilang terima kasih, bajunya dibuang di tempat sampah. Coba ingat kembali, kita sudah mengucapkan terima kasih kepada Allah diulang berapa kali dalam sehari? Minimal 17 kali dalam rakaat sholat kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tambah zikirnya 33 kali kali 5, zikir paginya 100 kali kita ulang, zikir sorenya 100 kali. Ratusan kali kita mengatakan kepada Allah makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah. Tapi kadang-kadang nikmat dari Allah tidak kita pakai untuk beramal soleh. Maka semoga pekerjaan yang kita jalani tiap hari dari pagi sampai sore, tiap hari kita datang ke sini di kantor ini bagian syukur kita kepada Allah karena sudah kita pastikan di tempat kerja inilah kita melakukan amal soleh keseharian dari pagi sampai sore. Termasuk yang mungkin akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan bagaimana meningkatkan kinerja kerja. Namun pembahasan ini barangkali sudah sering dibahas di dalam materi-materi training atau mungkin materi-materi pekerjaan. Maka saya ingin mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda karena ini kajian. Maka kita akan melihat dari angle bagaimana keimanan terkait dengan rezeki itu akan mendorong kinerja kita jauh lebih baik lagi. Artinya kalau seorang muslim itu mengimani, memahami rezeki dengan benar, insya Allah kinerjanya akan luar biasa. Sebaliknya, karena konsep rezeki itu bagian dari keimanannya seorang muslim, maka salah memahami tentang konsep rezeki bisa jadi kinerja di tempat kerja jadi bermasalah, atau dalam kehidupan dia bisa memutuskan sebuah keputusan yang tidak tepat gara-gara salah memahami tentang konsep rezeki. Maka hari ini kita akan fahami bagaimana konsep rezeki ini akan membuat seorang muslim terdorong motivasinya luar biasa, sehingga dari sisi kinerja di pekerjaan atau mungkin kalau kita berbisnis berarti semangat kita dalam bisnis akan lebih besar lagi. Materi ini beberapa waktu yang lalu terakhir saya sampaikan di komunitas pengusaha di Bogor pada waktu itu, dan alhamdulillah mereka menyampaikan ada hal yang mereka selama ini masih pahami dengan kurang tepat. Nah, semoga pembahasan ini bisa lebih komprehensif lagi memahami tentang bagaimana konsep rezeki yang benar dalam pandangan Islam, sehingga nanti akan mendorong langkah kita juga benar dalam kehidupan ini.
Nah, waktu kita hanya sekitar 30 menit ke depan untuk menyampaikan materi, biar nanti ada waktu untuk sesi tanya jawab. Padahal biasanya ini saya paparkan materinya selama 1,5 jam. Semoga bisa secara ringkas dan bisa dipahami dengan sebenar-benarnya. Saya mau awali dengan sebuah pertanyaan, Pak. Coba lihat gambar di depan. Kelihatan ya, Pak? Di sebelah kiri ada gambar bapak pakai dasi rapi ganteng, sebelah kanan ada bapak bersama dengan anaknya. Kalau boleh saya tanya dengan kalimat yang ada di bawahnya, mana rezekinya yang lebih besar, Pak? Yang pakai dasi rapi atau yang pakai kaos? Kaos. Pakai kaos. Ada yang jawab pakai kaos. Kenapa pakai kaos, Pak? Kenapa lebih besar yang pakai kaos? Punya anak. Iya. Punya anak. Oh, punya anak. Anaknya berapa, Pak? Itu ada anak. Saya nggak punya anak. Oh ya, anaknya 1, Pak, bukan 2 ya. Itu gambar di kaos anak. Jangan terkecoh. Nah, ada yang menjawab sebelah kiri, Pak, yang pakai dasi? Ada. Oh, ada. Kenapa, Pak? Karena dia seorang manajer mungkin gajinya lebih gede. Oh, seorang manajer gajinya lebih gede. Baik, saya kasih bocoran gajinya, Pak. Nanti silakan diputuskan. Ini isinya banyak yang mana. Sebelah kiri gajinya 100 juta per bulan. Sebelah kanan penghasilan dia dari mengumpulkan barang bekas kemudian dijual, dia narik gerobak tiap hari ngumpulin barang bekas, kira-kira terkumpul rata-rata per bulannya 3 juta rupiah per bulan. Saya tanya sekarang, rezekinya banyakan mana? Yang pakai dasi atau yang pakai kaos? Tetap kaos lah. Maksudnya kaos. Jangan-jangan ada hubungan persaudaraan. Baik, apapun jawabannya, saya simpan jawabannya nanti akan kita bahas di dalam materi. Ini adalah kenyataan yang sering kita lihat di tempat kerja. Ada di antara kita rekan-rekan yang serius bekerja, kerjanya kenceng banget, semangat banget. Tapi ada yang kerjanya loyo, santai-santai, bahkan sempat ya beristirahat di atas meja kerjanya. Kira-kira kalau kita lihat dari yang malas-malasan dengan yang semangat bekerja, rezekinya gedean mana? Yang malas-malasan atau yang semangat kerja? Suka kiri. Gajinya sama. Memang dari tadi jawabannya cukup kontroversial. Mana, Pak, yang lebih gede gaji rezekinya, bukan gajinya, rezekinya sebelah kiri atau sebelah kanan? Kita kanan? Ada yang masih optimis jawab kanan, ada yang jawab kiri. Sudah mulai terjadi perpecahan di antara kita. Coba saya tayangkan berikutnya gambar yang sama, pertanyaannya beda. Seandainya dua orang ini rezekinya sama, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, yang malas-malesan dengan yang semangat kerja, yang semangat kerja dia kerja keras dengan yang malas-malesan, seandainya rezekinya sama-sama besar, milih mana, Pak? Jujur saja, Pak, ya. Kiri atau kanan? Baik, ada yang sudah berubah kiri, tapi ada yang konsisten terus milih ke kanan. Baik, semoga nanti jawabannya sesuai dengan jawaban yang benar. Kita akan bahas dalam materi. Namun saya ingin simpulkan di awal dari hasil pengamatan selama saya ketemu dengan jamaah, ketemu dengan masyarakat, diskusi dengan orang-orang yang curhat bermasalah terkait dengan konsep bagaimana mereka tentang harta, tentang rezeki dalam keluarganya, maka ada banyak kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin terkait dengan konsep rezeki. Hati-hati, memahami rezeki dengan konsep yang salah itu akan mengakibatkan sikap kita juga bisa jadi salah. Tapi kalau benar, insya Allah hidupnya akan penuh dengan semangat dan selalu memutuskan keputusan-keputusan yang benar. Yang pertama, ada orang yang menganggap penyebab datangnya rezeki adalah usaha manusia itu sendiri. Ini kesalahan yang pertama. Jadi kalau memahami bahwa usaha manusia itu menyebabkan rezeki itu datang, dalam pandangan Islam ini tidak tepat. Jadi bukan disebabkan oleh usaha manusia. Yang kedua, kalau menganggap besar kecilnya rezeki itu tergantung dari besar kecilnya ikhtiar, ini juga tidak tepat di dalam pandangan Islam. Karena besar kecilnya rezeki menurut pandangan Islam tidak terkait dengan besar kecilnya ikhtiar kita. Dan yang ketiga, yang sering muncul kesalahan di tengah masyarakat adalah ada orang yang akhirnya dia memutuskan untuk tidak berusaha sama sekali.
nggak berikhtiar sama sekali, kerjanya asal-asalan. Kenapa? Karena sudah meyakini bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kemudian dia memutuskan udahlah kerja santai seadanya, mau kerja keras atau santai-santai, rezekinya sama, kata dia. Kemudian dia memutuskan untuk tidak usah terlalu ngoyo untuk berikhtiar dan bekerja. 1, 2, 3 semuanya tidak tepat memahami tentang rezeki, dan ini hati-hati akan menimbulkan sikap salah dalam aktivitas kehidupan kita, dan juga mungkin termasuk juga ketika kita beraktivitas di tempat kerja. Bahkan ini sangat ada kaitannya erat dengan bagaimana kinerja kita dalam pekerjaan. Nah, kalau coba kita lihat nomor 1 dengan nomor 3, ini kayaknya bertentangan ya Pak? Kayak bertentangan, tapi kenapa dua-duanya sama-sama salah? Karena dalam Islam itu punya konsep khas tentang rezeki. Konsepnya unik, dan justru konsep unik inilah yang kompatibel dengan fitrahnya manusia, karena konsepnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka dulu apa sih pengertian rezeki agar kita mengawali memahami rezeki ini dengan benar. Kita buka dulu dari pengertian bahasa. Kalau kita buka kamus, artinya rezeki itu adalah pemberian, sekedar diartikan secara harfiah. Itu dalam pemberian. Kalau ingin lebih akurat, maka kita buka kamus bahasa Arab yang sudah melibatkan pertimbangan orang-orang Arab ketika menggunakan istilah tersebut. Biasa digunakan untuk mengungkapkan apa? Salah satunya ada di kamus Lisanul Arab. Disampaikan dalam kamus Lisanul Arab tentang rezeki adalah segala yang kita dapatkan untuk dinikmati. Ini kebiasaan orang Arab untuk menyebut yang kita dapatkan dan kita bisa menikmati, itu namanya rezeki. Kalau kita dapat tapi kita nggak bisa menikmati, itu namanya bukan rezeki. Mohon maaf, ini baru dari kamus. Kalau kita kumpulkan dari banyak dalil, kemudian kita simpulkan apa makna rezeki menurut pandangan Islam. Secara syar'i, rezeki itu bisa dipahami pemberian dari Allah kepada makhluknya yang bisa dinikmati. Makhluk apapun ya, baik manusia, binatang, atau makhluk yang lainnya. Kalau Allah kasih kepada kita dan kita bisa menikmati itu, bisa kita gunakan untuk aktivitas kehidupan, maka inilah yang disebut dengan rezeki. Maka kadang-kadang kita mendapatkan barang atau harta atau rezeki dalam bentuk yang berbeda, bentuk bukan harta, tapi kita tidak bisa memanfaatkan barangnya atau harta tersebut. Itu berarti bukan rezeki kita pada saat tidak bisa dimanfaatkan. Contoh, Bapak di sini banyak yang punya mobil. Bapak punya mobil, tapi ternyata ada suatu hari di mana kita tidak bisa pakai mobil itu. Gara-gara apa? Gara-gara tanggalnya genap, mobil kita nomornya ganjil, nggak bisa dibawa masuk ke kota, nggak bisa dibawa masuk ke Jakarta. Ini berarti pada hari itu, pada saat jam kerja berangkat ataupun mungkin pulang, kita itu sebenarnya punya mobil, tapi tidak mendapatkan rezeki mobil pada waktu itu. Kenapa? Tidak bisa menikmati atau memakai mobilnya itu. Ada juga Pak yang nggak punya mobil, tapi tiap hari dia punya rezeki mobil. Dari mana? Gojek temennya mungkin, atau manggil Grabcar atau Gokar misalnya. Dengan begitu dia bisa menikmati mobil dengan cara yang berbeda. Maka rezeki itu tidak identik dengan kepemilikan, tapi rezeki identik dengan bagaimana kita bisa menikmati atau memakai yang diberikan oleh Allah tadi untuk aktivitas kehidupan. Dan terkait dengan hal ini, kita sudah sering mendengar yang disampaikan oleh Allah di Quran surat Hud ayat 6, ketika Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di sini dikatakan dabbah, hewan melata di muka bumi, kalau kita terjemahkan secara harfiah. Atau kalau dalam pembahasan fikih, yang tidak melata tapi kakinya 4 itu masuk dalam istilah dabbah juga. Kalau kita bahas di dalam kitab-kitab fikih, jadi sapi itu masuk dabbah juga. Tapi di dalam ayat ini, dabbah itu punya makna majaz, untuk mengungkapkan seluruh makhluk diwakili oleh dabbah ini. Berarti termasuk manusia udah ditetapkan rezekinya, termasuk juga makhluk-makhluk lain selain hewan melata, semua sudah ditetapkan rezekinya, dan itu pasti jatahnya sudah ada. Maka kalau boleh kita ingat, karena ini ada gambar cicak yang di dinding, itu makanan paling favorit apa Pak? Nyamuk. Tapi saya mau tanya dulu, nyamuk itu kalau jalan-jalan lebih banyak terbang atau merayap di dinding Pak? Terbang. Bayangkan cicak yang merayap di dinding dan dia nggak punya sayap untuk terbang, tapi rezekinya adalah seekor
nyamuk dan datang sendiri ke cicak kemudian dimakan sama cicaknya itu. Saya pernah punya ikan, koleksi beberapa ikan arwana, saya penghobi binatang juga. Dan ikan arwana ketika saya amati di alam liar, ternyata mereka kalau mau menangkap mangsa itu caranya di dalam air, di dalam sungai itu mereka melompat sekitar 3 meter, karena makanan paling favorit ikan arwana itu bukan yang di dalam air, tapi yang di atas, serangga-serangga yang ada di pohon atau yang terbang di angkasa. Dan dia bisa loncat dari dasar air setinggi 3 meter dari atas permukaan dan tepat kena ke serangga itu. Padahal dia tidak pernah kuliah fisika, matematika untuk hitung sudut, tapi bisa tepat dapat itu. Kenapa? Memang itu sudah direzekikan oleh Allah kepada ikan tersebut. Saya pernah dapat kejadian unik mengingatkan saya tentang konsep rezeki. Suatu ketika, saya lupa tahunnya, kalau nggak salah sekitar tahun 2019 sebelum pandemi pada waktu itu, Ustadz Felixio tiba-tiba berhenti di depan rumah saya. Ngapain? Ketuk pintu rumah saya, kemudian ternyata ngasih sesuatu kepada saya. Yang dikasih itu adalah pelet kucing 3 sak, 3 wadah, banyak banget dibawa ke rumah saya. Padahal saya nggak punya kucing. Saya sampai protes kepada beliau, saya kan nggak punya kucing dan saya juga nggak minta kantung pelet kucing, kok tiba-tiba ngasih pelet kucing? Ini ngasih atau buang sampah dari rumah? Bercanda saya begitu, tapi ternyata ya sudah saya terima, semoga nanti bisa dimanfaatkan. Pak, ternyata luar biasanya. Begitu pelet saya terima, selisih berapa hari setelah hari itu, tiba-tiba anak saya di sekolahnya ada satu kucing yang dia ngelendot ya Pak, nempel-nempel ke anak saya, seolah pengen ikut anak saya, kemudian dipangku sama anak saya, dibonceng motor oleh uminya pulang ke rumah, dibawa ke rumah kucingnya dan nyampe ke rumah saya. Dan ternyata kucingnya terus tinggal di rumah saya dan dia menikmati 3 bungkus pelet tadi sampai habis. Bayangin, tidak pernah janjian antara pelet dengan kucingnya. Dan pelet itu dibawa dari Jakarta Barat, pada waktu itu belum pindah ke Bogor, masih tinggal di sana. Dan kucingnya adalah kucing di Bogor. Kucingnya juga nggak kenal dengan Ustadz Felixio dan nggak pernah janjian sama beliau, tapi bisa tepat makan peletnya. Dan kucing itu paling favorit makan apa Pak? Makan ikan. Iya, makan ikan paling favorit. Ikan hidupnya di mana Pak? Di air. Padahal kucing itu hewan yang paling takut dengan air, tapi makanannya yang ada di air. Yang lebih hebat lagi, sekarang memang kucing nggak sekedar makan ikan, tapi ikan yang sudah dicetak jadi pelet. Padahal dia nggak bisa nyetak pelet. Mungkin yang dia makan adalah pelet yang sedang dicetak di Cina atau mungkin di Amerika, karena banyak sekarang pelet impor, atau mungkin di Thailand. Tapi akhirnya sampai ke mulut kucing. Itulah konsep rezeki yang Allah sudah tetapkan, tidak mungkin meleset. Jatah kita segitu akan dikasih segitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipastikan lagi oleh Allah di Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Ini sebenarnya banyak dalil terkait dengan konsep rezeki. Tidak semua nanti kita baca, ternyata waktunya sudah cukup panjang berjalan. Allah sampaikan kepada kita, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemberi rezeki. Allah itu maha kuat dan maha kokoh. Ingin ditegaskan sama Allah, Allah itu maha memberi rezeki dan Allah cukup untuk memberikan kepada seluruh makhluknya. Cukup kuat, cukup kuasa untuk memberikan itu. Coba kita buka lagi di Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Ketika Allah sampaikan kepada kita, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu terdapat sebab-sebab rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Berarti kalau kita simpulkan dari ayat ini, sebab rezeki itu yang ada di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan usaha manusia. Allah yang menjadi penyebab datangnya rezeki. Allah nanti yang akan melapangkan rezeki ataukah menyempitkan rezeki, bukan usaha manusia. Jadi kenceng dan tidaknya usaha kita itu tidak mempengaruhi besar kecilnya rezeki kita, kalau menurut konsep ini. Coba kita buka di ayat yang lainnya. Ini mungkin sedikit kita percepat karena waktu yang sudah berjalan cukup jauh, masih banyak pembahasan. Kita bisa tengok di Quran surat Al-Ankabut ayat 62. Ini juga menyampaikan bahwa Allah yang menetapkan rezeki untuk setiap hambanya. Juga di Quran surat Ar-Rum ayat 37, yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki, Allah yang tetapkan itu. Allah sudah kasih jatah. Sampai kemudian saya berani mengatakan rezeki kita itu akan sampai kepada kita 100% tanpa dikurangi sedikit pun.
Kok saya berani mengatakan begitu padahal di dalam dalil kan tidak ada angka 100% ini. Dari mana? Dari bisikan gaib. Bukan bisikan gaib kepada saya, tapi bisikan gaib kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip di dalam hadis. Ketika itu Rasul mendapatkan bisikan gaib dari malaikat Jibril. Apa bisikannya? Suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya. Jadi tidak mungkin ya manusia ataupun makhluk yang lainnya mati sebelum rezekinya disampaikan semua sampai habis 100%. Artinya, setuju nggak kalau saya katakan begini, seandainya jatah rezeki kita itu 100% akan nyampe kepada kita tepat 100% semuanya. Setuju Pak? Setuju. Jadi benarnya kalau saya katakan bahwa rezeki akan nyampe kepada kita 100%. Saya tanya, seandainya bapak-bapak nggak usah kerja, apakah rezeki akan nyampe kepada kita 100% Pak? Sampai nggak? Katanya yakin, sekarang kok diem. Yakin nggak Pak? Nggak usah kerja, diem saja Pak. Yang tadi Bapak semangat kerja keras, sekarang seandainya Bapak nggak kerja keras, Bapak nggak semangat, pokoknya sering-sering bolos kerja, kira-kira rezekinya dari Allah akan nyampe 100% atau tidak? Oh yakin, masih yakin ya? Insya Allah sampai 100%. Ngapain bekerja Pak? Udah pulang saja, nggak usah berangkat kerja. Nggak usah kerja-kerja. Kenapa? Karena akan nyampe 100%. Maka kalau saya tanya, yang males-males dengan yang semangat, rezekinya nyampe 100% nggak Pak? Nyampe. Oke, sekarang saya tanya, terus mau pilih apa sekarang Pak? Mau pilih kerja keras dapat rezeki banyak atau santai-santai dapat rezeki banyak? Kerja keras. Tetap kerja keras. Luar biasa. Wah, yang sebelah sana kenapa diam? Mau milih kerja keras rezekinya banyak atau santai-santai rezekinya banyak? Santai ya rezekinya banyak. Santai rezekinya banyak. Udah berubah jawabannya ternyata Pak. Baik, kita lihat petanya sekarang. Bagaimana rezeki itu nyampe kepada kita dari sebab utama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu nanti kita akan bisa memahami secara komprehensif. Pemahaman tentang rezeki secara komprehensif ini akan mampu membuat kita terkondisikan bersikap tepat pada segala sesuatu yang kita hadapi dan keputusannya terkait dengan rezeki dalam diri seorang hamba. Kita ketahui dulu peta dari Allah nyampe kepada kita rezeki itu seperti apa. Pertama, penyebab rezeki itu Allah, bukan yang lain. Yang namanya penyebab itu pasti mendatangkan akibat. Contoh, coba dengarin Pak. Bunyi Pak, bunyi, bunyi Pak, bunyi. Saya coba lagi, bunyi Pak. Bunyi. Sampai kapanpun kalau ini tangan saya tepukan muncul bunyi nggak Pak? Muncul. Kalau setiap saya tepukan tangan pasti muncul bunyi, boleh nggak saya katakan tepukan tangan saya menyebabkan bunyi itu muncul? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena setiap tepukan tangan pasti memunculkan bunyi. Sekarang gini, orang mencari nafkah, bekerja keras atau melakukan apapun, entah bisnis atau apapun, apakah pasti mendatangkan rezeki? Pasti? Belum tentu. Kadang-kadang kerja keras rezekinya nggak ada, kadang-kadang kerja keras rezekinya dikit, kadang-kadang kerjanya rezekinya juga banyak. Belum tentu. Kenapa? Karena rezeki itu tergantung bagaimana Allah memutuskan yang nyampe kepada kita seberapa. Apakah lapang ataukah sempit. Dalam rezeki itu pembahasannya bukan ada atau tidak ada, tapi lapang atau sempit. Karena tidak pernah terjadi makhluk nggak dapat rezeki dari Allah. Kalau nggak dapat mati makhluknya. Karena rezeki itu luas, nggak cuma uang yang kita dapat, tapi juga udara yang kita hirup, kemudian air yang kita minum, kesehatan yang kita rasakan ini, waktu yang bisa kita pakai ini, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat lebih lanjut. Rezeki itu penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi nyampe kepada manusia tidak langsung melalui sebuah kondisi. Dalam kitab disebut dengan al-hal. Al-hal atau kondisi ketika rezeki datang kepada manusia ini menjadi pintu di mana rezeki itu semua nanti pada akhirnya akan disampaikan kepada kita 100%. Karena ya, kondisi al-hal yang dilalui rezeki ini adalah pilihannya manusia. Maka manusia itu bisa memilih. Dia mau milih dapat rezeki dalam keadaan apa, itu pilihannya manusia. Coba kita lihat contohnya. Contoh misalnya, ada orang sedang kerja keras dapat rezeki.
Contoh bapak-bapak sekarang masuk kerja, dapat rezeki, berarti sedang bekerja, nanti akan dapat rezeki pada waktunya. Kemudian ada orang yang sedang tiduran dapat rezeki. Pak, kalau kita sedang tidur dapat rezeki nggak Pak? Dapat. Udara minimal yang kita hidup ini. Ada nggak Pak? Yang dia tidur nggak ngapa-ngapain dapat transferan? Ada Pak? Ada. Bahkan ada teman saya yang tiba-tiba datang. Waktu itu saya sedang ngobrol dengan teman yang lain, berdua ngobrol. Tiba-tiba datang orang ketiga. Teman satu lagi datang dan dia ngabarin begini. Wah, aku ditransfer 2M. Dia ditransfer 2M. Itu bukan uang suap, bukan uang haram, itu uang halal. Hadiah 2M dan dikasih cuma-cuma, ditransfer ke rekeningnya teman saya ini. Dan dia mengatakan kepada kita berdua dengan wajah yang datar, tidak menunjukkan bahagia sedikit pun. Padahal dapat 2M. Bapak kalau dapat 2M kira-kira seneng nggak Pak? Bukan seneng, jingkrak-jingkrak. Langsung dikabarkan kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman. Ya nggak dikabarkan ya. Tapi yang jelas pasti bahagia, pasti seneng. Tapi teman saya ini ternyata wajahnya datar, nggak menunjukkan bahagia sedikit pun. Ada apa ini? Nanti akan kita pahami kenapa dia wajahnya datar. Ada contoh lain, kalau teman saya tadi nggak ngapa-ngapain dapat 2M. Nah ini ada juga yang korupsi dapat rezeki. Ada yang korupsinya sampai 172 triliun, ada yang korupsinya sampai 84 triliun, ada yang masih hitungan miliar. Tapi orang-orang yang korupsi itu dia dapat rezeki nggak Pak? Dapat. Mencuri dapat rezeki nggak Pak? Dapat. Itu bukan persoalan dapat dan tidaknya, tapi sebenarnya yang perlu kita lihat adalah apa yang dia lakukan ketika rezeki itu datang. Itu yang penting untuk kita bahas. Maka karena kondisi atau hal-hal itu pilihannya manusia, dipilih oleh manusia mau milih perbuatan apapun ketika mendapatkan rezeki dari Allah, disitulah nanti berlaku hukum syariat. Kalau kita belajar hukum syariat di dalam Islam itu perbuatan manusia ada 5 macam ya hukumnya: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka kalau kita ternyata sedang melakukan yang wajib dan ketika melakukan yang wajib kita mendapatkan rezeki dari Allah, berarti rezeki kita dan nyampe kepada kita lewat pintu yang wajib. Dan yang penting lagi Pak, ini yang jangan sampai kita lupakan. Karena al-hal atau pintu ketika kita mendapatkan rezeki adalah pilihannya manusia, maka otomatis akan memunculkan konsekuensi. Di situ ada pahala dan dosa. Kalau dia mendapatkan rezeki melalui pintu yang wajib, berarti dia dapat pahala atau dosa Pak? Pahala atau dosa? Pahala, karena kewajiban kalau dilakukan akan mendatangkan pahala. Contoh, kita bekerja di sini, ini melakukan kewajiban, apalagi kita laki-laki, ini kewajiban luar biasa dalam keluarga kita. Dan kemudian kita mendapatkan rezeki, berarti rezeki kita dapatkan lewat hal-hal yang wajib pada hari ini. Ini nomor 1. Nomor 2-nya, rezeki itu pasti akan sampai kepada kita 100%. Itu pasti. Gak usah kita otak-atik, itu sudah jatah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum pasti berarti nomor 1, bukan nomor 2. Yang belum pasti adalah apakah ketika rezeki itu datang kita mendapatkan pahala atau dosa, atau mungkin gak dapat apa-apa. Saya mau tanya begini Pak, jawab dengan jujur lagi Pak. Nomor 1 dengan nomor 2 buat bapak-bapak sekalian lebih berharga mana? Nomor 1 pahala dan dosa. Nomor 2 rezeki yang sampai kepada kita 100%. Lebih berharga yang mana Pak? Saya mau tanya, lebih berharga pahala yang nanti akan cair di surganya Allah di akhirat kelak, ataukah rezeki yang kita habiskan, kita nikmati di dunia? Lebih berharga mana Pak? Jauh banget lebih berharga pahala. Jauh lebih berharga pahala. Bahkan nanti kita akan lupa dengan semua rezeki di dunia. Kalau kita sudah menghadap Allah di yaumul mizan, kita ditimbang amalnya oleh Allah, hanya pahala kita yang akan bisa menyelamatkan kita. Kita ditumpuk dengan dosa-dosa kita, itu hanya pahala yang akan bisa menyelamatkan kita. Maka kita akan mengatakan bahwa rezeki dengan pahala akan jauh lebih berharga pahala daripada rezeki. Namun sekarang kita kembali, urusan rezeki kadang-kadang ngejarnya itu luar biasa kencang dan serius, padahal sudah dipastikan oleh
Allah. Sampai kadang-kadang naudzubillah ada seorang muslim yang rela membuka jalan atau pintu yang haram ketika dia mau mendatangkan rezeki. Padahal seandainya pintu haram dia tidak buka, kira-kira rezeki tetap nyampe ke dia kan? Tetap nyampe. Maka kita kasih sebuah simulasi. Ya seandainya tadi contoh ada beberapa jalan, ada jalan yang wajib. Kalau kita menggunakan jalan yang wajib ketika Allah datangkan rezeki kepada kita, kenapa saya katakan menggunakan? Karena itu pilihan kita. Kita boleh kok pilih yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Pak, dapat apa kalau kita memilih jalan yang wajib? Pertama dapat rezeki, jelas. Yang kedua dapat pahala. Berarti dapat rezeki yang barokah insya Allah. Yang kedua dapat pahala terbaik dari Allah, karena amal wajib itu paling puncak dalam 5 macam amal di dalam hukum syariat. Maka yang kedua, kalau kita mulai jalan yang sunnah, dapatnya apa Pak? Dapat rezeki dan dapat pahala juga. Namun kalau kita bandingkan pahala yang wajib dengan pahala yang sunnah, gedean berapa? Jelas gedeannya wajib. Yang ketiga, kalau kita mulai jalan yang mubah, dapat apa Pak? Dapat rezeki juga, tetap dapat, tapi nggak dapat pahala. Kenapa teman? Saya tadi wajahnya datang, bahkan terkesan agak gelisah menerima transfer 2M, karena dia sangat paham, dia dapat 2M tapi nggak dapat pahala. Dia sangat paham banget bahwa pahala itu nilainya jauh lebih berharga daripada sekedar uang 2M itu. Maka dia membayangkan, andai 2M itu saya dapatkan dengan kerja keras saya, melalui bisnis saya, melalui pekerjaan saya, Masya Allah, saya dapat pahala banyak dari Allah. Tapi ini saya cuma dikasih. Tapi diterima nggak Pak? Ya terpaksa gitu imamnya. Karena 2M ya. Minimal dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia dapat pahala zikir. Tapi dia rugi kenapa? Kenapa? Dia tidak bekerja ketika mendapatkan 2M itu yang dia sesali. Yang ketiga, yang keempat, jalan yang makruh, berarti dia dapat rezeki tapi tidak mendapatkan pahala. Dia kehilangan kesempatan dapat pahala. Padahal meninggalkan yang makruh, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pakai jalan yang haram, maka dia dapat rezeki dan dia dapat dosa. Dan hati-hati, rezekinya akan jadi rezeki yang tidak berkah. Contoh misalnya kita melalui riba, karena saya berhadapan dengan komunitas pengusaha juga yang mereka banyak terjebak dengan modal-modal riba, dan utang mereka luar biasa. Ada yang sampai utangnya itu 200M, ada yang utangnya 30M, dan itu utang dengan riba. Alhamdulillah setelah mereka bertobat bisa dihapuskan bunganya, tidak harus bayar ke bank, dan utangnya bisa lunas atas pertolongan Allah. Masya Allah, kalau kita sudah bertobat itu Allah akan kasih pertolongan yang luar biasa. Dan ternyata setelah mereka bertobat, banyak keajaiban yang mereka dapatkan di rumahnya. Yang dulunya rumahnya penuh masalah, keluarganya penuh masalah, ada cekcok dengan istrinya, akhirnya Pak, dia merasakan hidupnya lebih bahagia. Ada yang curhat kepada saya, driver online, cerita kepada saya, dulu dia bisnis dengan hasil yang lebih banyak daripada menjadi driver online. Tapi dia mengatakan, tapi kenapa saya lebih bahagia ketika saya jadi driver online ini walaupun penghasilannya lebih dikit? Kenapa? Karena dulu kata dia, saya bisnis tapi dengan modal, dengan riba, dan yang saya lakukan jual beli juga ada ribanya ketika transaksi jual beli. Dan dia katakan istrinya bermasalah dengan dia pada waktu itu, dan selama 8 tahun dia belum dikaruniai anak. Begitu dia tinggalkan riba tadi, dia tinggalkan yang haram dalam rezeki dia, akhirnya apa? Dia dikaruniai anak dan dengan istrinya bahagia, dan sekarang hidupnya, keluarganya bahagia. Masya Allah, kejadian yang begitu banyak banget. Hati-hati, rezeki yang tidak berkah itu akan mendatangkan banyak masalah dalam keluarga kita. Sebaliknya, rezeki yang berkah akan bermanfaat, dirasakan kebaikannya, ziyadatul khairnya terasa dalam rumah kita. Maka inilah konsep rezeki dalam pandangan Islam. Kita simpulkan, coba kita lihat, rezeki kalau kita lihat itu sudah pasti, semuanya dapat. Melalui jalan apapun semua akan dapat. Yang kedua, pahala. Gak semuanya dapat. Dan pahala dan dosa itu pilihannya manusia. Maka seharusnya kita memilih jalan atau hal-hal rezeki kita lewatkan jalan yang terbaik. Maka kalau tadi saya tanya, semoga yang pulang duluan tidak salah menyimpulkan, saya mau lanjutkan lagi. Tadi saya tanya, lebih memilih mana Pak? Santai-santai dapat rezeki atau kerja keras dapat rezeki Pak? Saya setuju dengan jawaban Bapak, milih kerja keras dapat. Kenapa? Coba kita lihat. Karena seorang
muslim selalu memilih cara yang paling keren ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling keren itu adalah ketika dia bekerja keras, pahala ngalir kepada dia dapat rezeki. Itulah cara yang paling keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja keras itu adalah pilihan yang luar biasa yang harusnya ada dalam harian kita. Bukan nyantai-nyantai dan malas-malasan. Dan hati-hati, khusus untuk kita yang kerjanya di sebuah lembaga, masih jalur lembaga negara, jamnya udah pasti, gajinya sudah pasti. Kadang-kadang kita ada godaan khusus, ya mau nyantai-nyantai atau kerja keras, gajinya juga sama. Hati-hati, kalau sampai kita milih nyantai dan ada poin-poin pekerjaan kita tidak kita tunaikan, hati-hati. Berarti kita mendapatkan rezeki tapi kerjaannya tidak kita lakukan. Hati-hati, itu sudah tidak lagi mubah, tapi sudah masuk jalan yang haram ketika kita mendapatkan rezeki. Maka seorang muslim akan selalu memilih pilihan-pilihan terbaik di hadapan Allah. Apa itu? Jalan yang paling keren ketika dia sudah maksimal kerjanya dan dia sangat yakin rezeki akan nyampe kepada dia 100%. Ini pilihan yang pertama, jalan yang wajib. Baru kemudian yang kedua, yang sunnah. Baru kemudian yang mubah. Kemudian yang ketiga, yang makruh, itu kita tinggalkan. Yang keempat, yang haram juga kita tinggalkan. Insya Allah dengan begitu rezeki kita jadi rezeki yang barokah. Saya ingin sampaikan di akhir-akhir dari bagian materi saya ini sebuah uji coba simulasi. Pak, tadi saya katakan rezeki akan nyampe kepada kita 100%. Yakin Pak? Yakin. Jatahnya 100% akan nyampe kepada kita pasti 100%. Melalui dua jalan, ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Yang halal yang mana? Yang tadi wajib, sunnah, mubah, itu halal. Makruh sebenarnya masih halal, tapi harusnya kita hindari agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang haram mana? Yang hukumnya statusnya haram dalam perbuatan yang kita lakukan tadi. Seandainya sekarang kita kasih simulasi begini, Pak. Seandainya telanjur, ini telanjur 30% sudah lewat jalan yang haram. Yang lewat jalan yang halal tinggal berapa, Pak? Tinggal berapa? 70%. Gampang kan menghitungnya? Harusnya yang kemarin lewat jalan yang haram kita nyesel banget. Karena 100% akan nyampe kepada kita. Berarti jatah halalnya tinggal 70%. Dan seandainya dulu sudah kita lewatkan jalan yang haram, atau mungkin ternyata kita nambah lagi, nanti berbuat lagi yang haram ketika mendapatkan rezeki, berarti bertambah persentasenya. Lewat jalan yang haram misalnya 40%, berarti yang lewat haram tinggal berapa, Pak? 60%. Hitungnya gampang kalau kita pakai keimanan. Maka ketika kita mendapatkan pesan dari Rasulullah untuk meyakinkan kepada kita, innaka lan tada'a syai'an ittaqallah, barang siapa meninggalkan sesuatu itu karena ketaatan kepada Allah, maka akan diberikan apa? Ataqallahu khairam min, akan diberikan kepada kita ganti yang jauh lebih baik. Walaupun di sini kalimatnya pakai kalimat dibalik kemudian dikecualikan, itu penegasan dalam pola bahasa Arab. Jadi tidaklah seorang itu meninggalkan sesuatu karena ketaatan kepada Allah, maka tiadalah balasan buat dia kecuali apa? Akan diberikan ganti yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Maka kalau boleh saya kembali kepada simulasi tadi, 100% jatah rezeki kita akan sampai kepada kita 100% melalui dua jalan, ada yang haram, ada yang halal. Kalau seandainya dari kita lahir, ini contoh ekstrimnya ya, ini untuk anak kita, jagain anak kita jangan sampai lewat jalan yang haram. Maka seandainya dari lahir sampai meninggal dunia kita tutup jauh-jauh jalan yang haram, kita buang jauh-jauh pintu yang haram, sama sekali nggak nyentuh yang haram-haram ketika rezeki datang kepada kita, maka yang nyampe kepada kita berapa? 100%. Jadi halal haramnya itu pilihan kita, bukan ditetapkan oleh Allah. Hanya jumlah rezekinya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini seorang muslim akan kenceng banget bekerja. Kenapa? Karena dia ngejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu nggak perlu dong manajemen yang bagus. Nggak perlu bagaimana? Dari manajemen yang bagus yang kita usahakan dalam bekerja, jadi kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita bisnis,
ya manajemen yang bagus itu akan membuat perusahaan peluang mendapatkan pemasukan jauh lebih besar. Walaupun pemasukan yang besar itu belum tentu semuanya adalah rezeki kita. Yang rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya agak percepat penyampaiannya karena waktunya sangat terbatas. Ini adalah hadis yang lainnya dengan konten yang sama sebenarnya, bahwa Allah sudah tetapkan rezeki kita dan Allah itu tidak akan Allah itu akan berikan semua rezeki sampai dengan batas terakhir ketika seorang hamba itu dipanggil atau waktunya aja sudah tiba. Tidak akan mati seorang hamba kecuali sudah habis diberikan semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu cara lagi untuk kita bisa mendapatkan rezeki dengan mudah, bisa dilapangkan, dimudahkan oleh Allah buat kita yang merasakan rezekinya sempit. Maka ini ada cara yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah. Rasul sampaikan kepada kita, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kamu seperti memberikannya pada seekor burung yang berangkat dengan perut kosong dan pulang dengan perut kenyang. Sampai Rasul itu ngasih perumpamaan seekor burung. Kenapa kemudian dikasih perumpamaan seekor burung? Ternyata dalam ilmu biologi, burung itu termasuk salah satu dari sedikit binatang yang punya tempat penyimpanan makanan. Dia itu nggak punya tempat penyimpanan makanan sama sekali. Jadi berangkat dengan perut kosong, dia makan sekenyangnya, dia pulang. Nggak mungkin burung berangkat bawa ransel untuk cari makan. Dia nggak punya kulkas juga di sarangnya. Dia nggak punya tempat penyimpanan di sarangnya. Tapi dia tidak pernah khawatir besok pagi bisa makan atau tidak. Kenapa? Itulah tawakalnya seekor burung. Bukan berarti kita dilarang untuk menyimpan makanan atau manajemen keuangan. Bukan. Ini hadis bukan tentang bagaimana manajemen dan pengelolaan harta, tapi ini hadis tentang harusnya seorang hamba tawakalnya kepada Allah sepenuhnya. Dan dengan tawakal inilah kemudian Allah akan berikan kemudahan kepada kita semuanya. Saya ada cerita menarik yang saya alami. Waktu itu saya tahunnya juga lupa tahun berapa, tapi saya alami dengan anak saya di keluarga. Ketika itu saya bareng dengan keluarga lagi di rumah, dan ketika sedang di rumah tiba-tiba anak saya bilang begini, Umi, ayo kita ke bank. Ngapain Bang? Ngambil uang tabunganku. Tabungan yang mana nak? Aku kan nabung. Oh iya kamu nabung. Untuk apa? Nabung untuk kurban. Jadi anak saya itu nabung untuk kurban, dititipkan kepada saya. Maka setiap mau penyembelihan hewan kurban, dia minta uangnya, saya tambahin untuk beli kambing. Akhirnya kemudian nyembelih kambing, dan biasanya disembelih sendiri oleh anak saya. Nah pada waktu itu anak saya masih SD, masih kecil bahkan dia minta uminya ngambil uangnya. Kenapa? Udah hampir penyembelihan, kenapa kita belum beli kambing? Akhirnya uminya diem, karena uminya tahu kondisi keuangan pada waktu itu seperti apa. Waktu itu saya sedang diuji ekonominya, lagi drop, dan uang di rekening saya itu cuma Rp135.000. Uang anak saya dikumpulkan itu cuma terkumpul Rp1 juta, padahal biasanya lebih banyak dari itu. Kalau saya tambah uang saya dengan anak saya hanya Rp1.135.000, nggak dapat kambing. Saya panggil anak saya, nah sini nak. Iya ada apa ya? Kamu bulan ini sabar dulu ya. Kenapa ya? Rekening ayah tinggal Rp135.000 dan uangmu tabungan cuma 1 juta, nggak dapat kambing. Dalam waktu yang sama kita harus bayar orang yang kerja di rumah kita. Mereka harus kita gaji dan itu wajib hukumnya di hadapan Allah. Kita juga harus bayar SPP-mu dan SPPKK kamu, dan itu cukup banyak. Itu wajib, kalau nggak kita bayar itu dosa. Kita juga harus belanja besok dan itu wajib. Kalau kita nggak belanjakan untuk keluarga, kita juga dosa. Tapi menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah. Kalau kita terpaksa tidak, Allah nggak akan ngasih dosa kepada kita. Nah kamu sabar ya. Hari ini kita nggak nyembelih hewan kurban dulu, bulan ini nggak nyembelih hewan kurban. Bersabar, semoga tahun depan kita bisa menyembelih hewan kurban. Begitu saya katakan begitu, anak saya tiba-tiba diam, matanya menerawang, nggak ngomong apa-apa, dan kelihatan deras banget air mata itu mengalir lewat matanya. Anak saya nangis nggak bersuara, dan nangisnya keras banget, nggak ada suara sama sekali. Dia hanya menerawang ke depan. Saya bisa melihat wajahnya sangat kecewa karena tidak bisa melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu saya sadar. Ketika air mata itu muncul dari mata anak saya tersadar ini bahasa Allah yang Allah sampaikan kepada saya.
Allah ngomong kepada saya lewat air mata anak saya, seolah-olah Allah itu ngomong lewat air mata anak saya, mengatakan kepada saya, Hidayat Arifianto, serendah itu tawakalmu kepada Allah. Keyakinanmu Allah Maha memberi rezeki itu serendah itu. Hanya dibatasi oleh uang 135.000 di angka rekeningmu itu. Rendah sekali kamu Hidayat Arifianto. Seolah-olah air mata anak saya itu ngomong begitu kepada saya. Masya Allah, saya langsung teriak, ya Allah, saya salah mengucapkan itu. Itu melukai, kata-kata saya itu melukai keimanan anak saya. Akhirnya apa? Saya revisi, anak saya sudah lari ke kamar. Dia meluk bantal, nangis sejadi-jadinya. Saya peluk anak saya di kamar dan saya katakan, nah, astagfirullah, ayah salah ngomong. Ayah kemarin sedang diuji oleh Allah. Ayah salah ngomong, ayah sudah minta maaf sama Allah. Harusnya kita tawakal kepada Allah, bukan membatalkan niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita tetap akan membeli hewan kurban. Insya Allah besok kita akan beli kambingnya. Saya nggak punya bayangan harus beli dari uang mana, dari mana. Saya nggak punya bayangan sama sekali. Saya penuh kepala ini minta maaf kepada Allah. Saya bersalah dan saya melukai keimanan dan tawakalnya anak saya pada waktu itu. Akhirnya apa? Saya bangun kembali keyakinan di dalam diri anak saya. Sore hari saya minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya untuk menyelesaikan semua kewajiban ini dan mudahkan saya untuk menunaikan ibadah yang sudah diniatkan oleh anak saya. Dan alhamdulillah malam harinya saya sudah deal untuk beli kambing dan esok harinya saya sudah beli kambing dan saya mendapatkan banyak rezeki dari pekerjaan saya. Pekerjaan berarti ini jalan yang wajib, dapat pahala sekaligus mendapatkan rezeki dari Allah. Dari mana itu? Ternyata kuncinya adalah tawakal kepada Allah dan tidak kemudian berhenti berusaha. Allah sudah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka akan dicukupkan rezeki. Masih ada beberapa slide penutup, namun waktunya sudah habis. Saya cukupkan sampai di sini dengan sebuah kesimpulan, Pak, Bu. Ternyata keyakinan kita kepada rezeki itu akan menguatkan action kita ketika kita bekerja. Harusnya begitu. Maka seorang muslim tidak rela dia itu meninggalkan pekerjaannya, mangkir dari pekerjaan, atau mungkin malas-malasan mengerjakan pekerjaan. Kenapa? Karena begitu dia malas, maka pahala untuk dia itu berkurang. Begitu dia malas-malasan, akan riskan mendapatkan rezeki dari jalan yang haram. Maka hati-hatinya itu membuat kinerjanya itu bagus, bukan sekedar di hadapan pimpinan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga dilimpahkan rezeki yang lapang dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih ada waktu untuk tanya jawab atau sudah cukup? Kalau ada satu saja Pak, karena sudah jam 1, khawatir mengganggu waktu kerja. Silakan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang tips meningkatkan kerja, silakan yang mau bertanya atau menambahkan dan persilakan. Coba nanya deh. Boleh, silakan. Maaf Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz, begini Pak. Iya. Sebenarnya saya mau mengajukan pertanyaan bodoh ini. Ya, jadi gini Pak. Kita kan sering dihadirkan dengan istilah pahala dan dosa ya Pak ya. Iya. Cuman kan ya manusia itu kan termotivasi kalau sesuatu itu bisa dibayangkan gitu ya sama dia. Nah, bagaimana memotivasi kita supaya kita punya gambaran terhadap pahala dan dosa. Jadi pahala itu seperti apa sih bentuknya gitu? Iya. Bentuknya apa gitu? Materi, non materi atau apa gitu? Iya. Dan dosa juga sebaliknya bentuknya seperti apa gitu? Karena kan kita ngomongnya dapat pahala nih, dosa kita nggak susah membayar ini pahala kayak gimana ya? Apa itu uang satu gunung atau apa gitu kita susah gitu bayarnya gitu. Ini pertanyaan bodoh saya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Iya. Baik. Oke. Kita buat simulasi juga, Pak. Ini simulasi ini akan membenarkan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kadang-kadang motivasi kita itu lebih gede ketika real. Contoh, nanti ternyata Ustadz Budi itu mengumumkan di grup pegawai di sini, di grup karyawan di sini, bahwa barang siapa ikut kajian hari Senin minggu depan besok, maka ketika ikut dari awal sampai selesai kajian
dan ngisi daftar hadir untuk ikut kajian, maka dia dapat hadiah cash, setiap orang dapat 1 juta rupiah. Kira-kira Pak, besok yang ikut kajian banyak nggak Pak? Banyak kan? Banyak. Bukan banyak Pak, ini nggak muat, akan luber sampai sana, bahkan sampai luar sana. Kenapa? Karena kalau kajian dapat hadiah cash 1 juta. Tapi kalau ditawarin begini Pak, yang ngaji akan dapat pahala dibandingkan kita hanya tidur untuk istirahat. Kira-kira yang datang banyak nggak? Kenapa bisa beda? Karena uang itu real, dan kadang-kadang iman kita tidak kita bangun sekuat realnya uang. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya agar kualitas keimanan kita itu nancepnya, itu serial yakinnya kita kepada uang 1 juta. Saya pernah kasih contoh lain di kantor yang lainnya. Waktu itu bukan di lantai 4, tapi di lantai agak tinggi, di atas lantai 20 di sebuah tower. Saya tanya kepada jemaah, Bapak Ibu kita di lantai berapa? Lantai 20 atau 20 berapa, saya agak lupa angkanya. Saya tanya kepada mereka, seluruh ruangan dihubungkan dengan speaker nggak? Iya, seluruh ruangan dihubungkan dengan speaker. Seandainya di speaker ruangan ini semuanya muncul suara sirine tanda bahaya, dan kemudian muncul pengumuman begini, Bapak Ibu yang ada di tower ini dari lantai 1 sampai lantai paling atas segera keluar dari tower ini karena gedung ini terbakar. Dan pengumuman itu terus disampaikan lewat seluruh speaker dari pusat informasi. Kemudian sirine tanda bahaya terus berbunyi. Saya tanya kepada mereka, Pak, Bapak Ibu segera keluar nggak? Mereka dengan serempak semua, iya tak kita keluar. Saya katakan enggak, maksudnya enggak sekedar keluar, tapi Bapak Ibu akan keluar dengan cara yang luar biasa. Mungkin akan lari nabrak temannya, jatuh, bangkit lagi, nginjek temannya nggak kerasa, nabrak meja, gulung-gulung dia, bangkit lagi, lari lagi. Kenapa sesemangat itu? Kenapa? Karena yakin banget kalau nggak segera keluar akan terpanggang habis di gedung itu. Saya tanya kepada mereka, ada yang keluar dari speaker itu bukan sirine tanda bahaya, tapi suara ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan adzan. Bapak Ibu segera sholat atau santai? Beberapa mengatakan sedikit di antara kita yang akhirnya sholat jamaah tepat waktu, yang lain masih menunda sampai waktu senggang sholat, tapi mereka tetap sholat, tidak meninggalkan sholat. Tapi ada banyak banget di tower ini yang sampai waktunya habis tidak melakukan sholat sama sekali, mereka meninggalkan sholat. Saya tanya kepada mereka, andai mereka adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang yakinnya, seyakin-yakinnya dalam hatinya, harusnya mereka itu sangat yakin kalau tidak sholat sampai sholat habis meninggalkan sholat sama sekali, mereka akan kena bencana yang lebih ngeri daripada terpanggang habis di gedung ini. Apa itu? Neraka syakor yang siap membakar orang-orang yang tidak sholat. Maka semua akan bertumbuh pada keimanan. Betul kata Bapak, bagaimana sebenarnya pertanyaan keimanan bisa nancep kuat dalam hati kita. Sekuat kita itu melihat uang 1 juta tadi, sekuat api yang menyala di gedung itu. Kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita mempelajari imannya itu sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama di kitab Syakhsiyah Islamiyah juz 1. Itu ada seorang ulama menulis sebuah definisi iman. Judulnya begini, definisinya begini: wa ma'al iman huwa tasdiqul jazm al-mutabiqu lil waqi' 'anid dalil. Iman itu adalah tasdiqul jazm mutabiqu lil waqi', sesuai dengan realitas fakta yang dia lihat, yang ketika 'anid dalil, muncul dari dalil atau muncul dari bukti. Kita kadang-kadang keimanannya hanya ikut dengan orang tua kita, tidak kita dalami sampai seyakin-yakinnya, sehingga iman kita kepada surga dan neraka itu seperti hanya ketika kita melihat laptop ini. Memang surga neraka itu baik, laptop ini nyata. Tapi kalau saya tanya, Pak, ini di depan saya ada laptop nggak Pak? Ada. Yakin nggak Pak? Yakin, karena kita melihat langsung. Nah, keyakinan kita kepada surga dan neraka seharusnya saya yakin kita melihat laptop ini walaupun kita tidak melihat surga dan neraka. Gimana cara biar seperti itu? Karena ini panjang pembahasannya, nanti dibuka di kitab An-Niltumul Islam bab pertama, judulnya Thoriqul Iman, Jalan Menuju Iman. Dan ketika saya belajar ini, Masya Allah, saya baru menemukan kajian yang sampai memahamkan kenapa kita harus percaya kepada Allah, kenapa kita harus percaya kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita dengan rasional. Dari situ akan terbangun keimanan yang kuat dan kokoh.
Nah, dari situlah kemudian keimanan kita akan cukup energi untuk membuat kita taat kepada Allah. Sereal ketika kita dihadapan dengan uang 10 juta ataupun 1 M tadi. Mungkin yang saya sampaikan belum bisa memuaskan pertanyaannya karena waktunya pendek. Saya ada materi khusus judulnya The Power of Iman. Itu menjelaskan bagaimana keimanan yang akan sampai membuat seorang hamba taatnya kepada Allah itu totalitasnya luar biasa. Dan itu dibahas dalam masalah-masalah keimanan. Iman itu ghaib, tapi ghaib itu adalah kebenaran yang sama kebenarannya dengan uang 1 juta yang ada di depan kita itu. Nah, cuma bagaimana caranya membuat hati kita itu seyakin melihat sesuatu yang nyata, itu butuh dipelajari. Mungkin itu ya Pak jawabannya. Kalau tadi secara langsung mengatakan pertanyaan bentuk pahala kayak apa, bentuk dosa kayak apa. Bentuk dosa itu sanksi azabnya Allah di neraka. Kalau bentuk pahala adalah balasan Allah di surganya berupa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatannya beda-beda tergantung amal soleh yang kita lakukan. Kalau kemudian kita masih di yaumul mizan, ditimbang amalnya, maka pahala itu bentuknya seperti poin-poin kebaikan yang kita kumpulkan. Dosa itu seperti poin-poin kejahatan yang kita kumpulkan, yang nanti akan ditimbang oleh Allah. Lebih banyak yang mana? Maka kalau banyak pahalanya kita akan dimasukkan ke surga, kalau banyak dosanya kita akan dimasukkan ke neraka. Berarti merealkan pahala dan dosa itu salah satu caranya juga kalau mau ditambahkan adalah dengan cara banyak membaca penjelasan tentang gambaran surga kayak apa, gambaran neraka kayak apa. Dan orang walau tidak bisa melihat langsung, tapi pemahaman dan informasi itu akan sedikit banyak menguatkan hati kita tentang bagaimana ngerinya dosa dan bagaimana indahnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf kalau tidak tuntas karena waktu yang sangat terbatas. Semoga dalam waktu bisa kita bahas dengan detail tentang bagaimana kekuatan iman itu bisa membuat sesuatu yang kita yakini berupa hal-hal yang gaib itu seolah-olah nyata dalam kehidupan kita. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat Nabi dan juga generasi terbaik setelahnya yang mereka taatnya totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Ustaz Budi. Baik, alhamdulillah sangat menarik sekali dan benar-benar menginspirasi iman kita. Dan untuk file kajiannya jemaah bisa lihat di grup jemaah Masjid Al-Qas Dirjen Migas. Terima kasih. Dan untuk Senin depan kita bertemu dengan Ustaz Dr. Muhammad Yusuf dalam pribadi Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.